Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nurdiansyah, kelas manajemen C dengan nomor NPM 240231210059. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan saya dalam memotivasi dan memimpin karyawan. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat, sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Motivasi karyawan terdiri dari 5 hal, yaitu 1. Mengendalikan sifat dan pentingnya kontrak psikologis dalam lingkungan kerja. Landasan dari hubungan manusia lebih baik, yaitu interaksi antara karyawan dan majikan serta sikap mereka terhadap yang lain. Kepuasan dan motivasi bergantung pada kontrak psikologis antara organisasi dan karyawan. Sejumlah harapan yang dipegang oleh karyawan yang menyangkut kontribusi yang akan mereka berikan dan yang akan diberikan organisasi sebagai imbalannya. Jika kontrak dikelola secara efektif, kiranya para pekerja akan puas dan termotivasi. Jika tidak, kemungkinan mereka akan tidak puas dan tidak termotivasi. 2. Mendiskusikan pentingnya kepuasan kerja dan semangat kerja karyawan dan merangkum peranan keduanya dalam hubungan manusia di lingkungan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkatan kegembiraan yang didapatkan orang karena melakukan pekerjaan. Jika senang dengan pekerjaannya, mereka akan relatif puas. Karyawan yang puas mungkin memiliki semangat kerja yang tinggi. Keseluruhan sikap karyawan terhadap lingkungan kerja mereka. Semangat kerja mencerminkan seberapa jauh mereka memahami bahwa kebutuhan mereka tercapai oleh pekerjaan mereka. Karyawan yang puas dan memiliki semangat yang tinggi dalam banyak hal akan membawa organisasi ke dalam keuntungan, dan mereka juga akan lebih loyal serta memberikan sumbangan yang bermanfaat. Namun jika semangat kerja yang rendah bisa mengakibatkan perputaran karyawan yang tinggi, persentase angkatan kerja organisasi yang keluar dan harus digantikan. Tingkat perputaran yang tinggi mengakibatkan gangguan terhadap jadwal produksi, biaya pelatihan ulang yang tinggi, dan merosotnya produktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan merangkum teori-teori motivasi karyawan yang paling penting. Motivasi adalah seperangkat kekuatan yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara tertentu. Douglas McGregor mengklasifikasikan keyakinan tentang perilaku manusia menjadi 2 perangkat asumsi. Manajer yang menganut teori X yakin bahwa pada dasarnya orang malas dan harus dihukum atau diimbali. Manajemen yang menganut teori Y yakin bahwa orang pada dasarnya tertarik untuk menjadi produktif dan cenderung mendapatkan karyawan yang puas dan termotivasi. Model hierarki kebutuhan manusia Abraham Maslow berpendapat bahwa orang yang bekerja berupaya memuaskan 1 atau lebih dari 5 kebutuhan yang berbeda. Teori 2 faktor dari Friedrich Herbert menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan bergantung pada faktor-faktor higienis seperti kondisi kerja dan faktor motivasi dan pengakuan karena pekerjaan dilakukan dengan baik. Teori ekspektasi mengemukakan bahwa orang termotivasi untuk bekerja dapat diperoleh. Teori keadilan berfokus pada perbandingan sosial. Orang yang mengevaluasi pekerjaan organisasi terhadap mereka dibandingkan dengan perlakuan terhadap orang lain. Yang keempat, menguraikan beberapa strategi yang dipakai oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan.
Ada 5 program utama yang dirancang untuk membuat pekerjaan menjadi lebih menarik dan lebih dihargai, yaitu yang pertama, teori reinforcement atau modifikasi perilaku. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan. Yang ketiga, manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Yang keempat, manajemen tim. Yang kelima, pengayaan pekerjaan. Teori modifikasi perilaku yaitu teori bahwa perilaku dapat didorong atau dikurangi dengan cara memberikan saran berupa imbalan atau hukuman. Manajemen berdasarkan tujuan yaitu serangkaian prosedur yang mencakup manajer dan bawahannya dalam menetapkan sasaran dan mengevaluasi kemajuan. Manajemen partisipatif dan pemberdayaan yaitu metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara memberi kesempatan kepada karyawan untuk memberikan suara dalam manajemen pekerjaan dan perusahaan. Manajemen tim yaitu metode meningkatkan kepuasan dengan memberikan tanggung jawab membuat keputusan untuk kegiatan-kegiatan kecil tertentu. Pengayaan pekerjaan yaitu metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara menambah satu atau lebih faktor motivasi ke dalam kegiatan kerja. Dengan merestrukturisasi pekerjaan demi mencapai kecocokan yang lebih memuaskan antara pekerja dan pekerjaan mereka, perencanaan ulang pekerjaan memotivasi individu dengan kebutuhan yang kuat untuk pertumbuhan karir atau prestasi. Banyak perusahaan bereksperimen dengan cara jadwal kerja yang dimodifikasi, berbagi pekerjaan, program waktu fleksibel, dan juga telecommuting. Yang kelima, mendiskusikan gaya-gaya kepemimpinan manajerial yang berbeda dan dampak-dampaknya pada hubungan manusia di lingkungan kerja. Satu komponen penting dari fungsi manajer sebagai pengarah adalah kepemimpinan, yaitu memotivasi orang lain untuk bekerja memenuhi tujuan tertentu. Teori-teori kontemporer tentang kepemimpinan berfokus pada gaya manajerial, pola perilaku yang diperagakan manajer ketika berhadapan dengan bawahan. Ada 3 gaya manajerial yang umum, yaitu 1. Otokratis, yaitu gaya manajerial di mana manajer biasanya memberikan perintah dan mengharapkan mereka dipatuhi tanpa ragu-ragu. 2. Demokratis, yaitu gaya manajerial di mana manajer meminta masukan dari bawahannya sebelum membuat keputusan, tetapi tetap memegang kekuatan akhir dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, wewenang penuh, yaitu gaya manajerial di mana manajer biasanya berperan sebagai penasihat terhadap bawahannya yang diperbolehkan membuat keputusan. Akhir-akhir ini, manajer mulai menerapkan pendekatan kontingensi atau pendekatan gaya manajerial yang berkeyakinan bahwa perilaku manajerial yang tepat terhadap segala situasi bergantung pada elemen-elemen yang unik dari situasi tersebut. Pendekatan ini mengakui kerumitan masalah manajerial dan mengakui bahwa orang dalam budaya yang berbeda mengharapkan hal-hal yang berbeda dari manajer mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.